Hari ini kita membahas mengenai karakteristik komunikasi politik ya, politik dan pembicaraan politik. Nah, pertama saya jelasin dulu karakteristik komunikasi politik. Kalau bicara karakteristik adalah bawaan ya, karakter. Karakter itu kayak suatu karakter manusia itu ada 4 ya, ada sanguinis, koleris, pragmatis sama sanguinis. Kalau koleris tuh orangnya tuh dari lahir ada orang yang pemarah, emosional. Ada yang sanguinis, periang, ada yang pragmatis, yang pendiam, ada yang melankolis, yang perasa ya. Jadi karakter-karakter itu sudah nempel ya, secara fisik maupun non fisik. Nah, komunikasi politik itu berbicara mengenai proses ya, bagaimana kekuasaan itu diraih atau dipertahankan. Jadi komunikasi politik sangat identik dengan ini nih, persuasi politik. Nah, apa sih persuasi? Nah, kita kan sering dengar ya, apa itu persuasi adalah bagaimana kita membujuk. Nah, persuasi menurut ahli adalah dalam Nasution ya, yaitu pengubahan sikap mental, perilaku ya, mental dan perilaku melalui kata-kata yang terucap atau tertulis. Jadi bisa kata-kata, bisa tulisan dalam menanamkan opini baru. Ya, jadi opini baru ditanamkan pada seseorang dalam suatu usaha sadar maupun tidak sadar mengubah sikap mental, keyakinan, perilaku melalui transmisi sejumlah pesan. Jadi ada pesan-pesan ya, kalau kita sering dengar hanya pesan tuh kayak konten ya, konten-konten di media sosial itu kadang-kadang juga dibuat untuk bagaimana bisa mencerahkan, bisa membujuk, bisa memprovokatif dan seterusnya. Jadi message ini akhirnya tergantung siapa yang baca ya, bagaimana multitafsirnya dan seterusnya. Ya, atau apakah diterjemahkan yang tepat ataukah multitafsir. Kadang pesan yang disampaikan dengan perspektif berbeda, dengan motif berbeda, itu punya pandangan yang berbeda juga untuk menafsirkannya. Nah sekarang saya masuk dulu ke pengertian komunikasi politik, tapi ada satu yang definisi menurut Danimo yang ini agak sangat aktual yang berarti kata sesuai dengan kenyataan. Nimo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensinya in dalam kurung aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi-kondisi konflik. Nah, jadi memang kegiatan komunikasi berdasarkan konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Dampaknya. Dampak apa aktual sekarang dan potensial. Berarti apa? Sesuatu yang terjadi pada saat komunikasi berlangsung dan potensial berarti apa? Dampak yang akan terjadi ke depan. Yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Nah, ini jadi kayak gitu ya. Jadi dan konflik inilah menjadi kajian yang memang sangat melekat dengan komunikasi politik. Jadi bagaimana nanti kita, apakah konflik itu memang dipertahankan, apa manfaat adanya konflik? Bagaimana kalau hidup tidak ada konflik, damai aja. Nah, kadang-kadang konflik itu seperti malaikat dan iblis. Kenapa ada konsep itu dua? Ada malaikat, ada iblis, ya, ada pro dan kontra. Sebenarnya untuk penyimbangan. Kalau kita nggak ada iblis juga kita nggak bakal ngerti apa itu sabar, apa itu ikhlas, ya, karena nggak ada yang goda. Ya, jadi ini suatu bukan sesuatu yang harus apakah kita bisa menghilangkan yang musuh? Musuh tuh akan bisa jadi ada. Musuh dalam selimut, musuh dalam perjalanan. Tapi ada juga musuh yang saling mencintai. Kayak Rasulullah kan bahkan bagaimana dia bisa mencintai musuhnya. Umar bin Khattab dulu pernah pengen ngebunuh Rasul karena dia benci banget, tapi tiba-tiba jadi sahabat. Itu kan proses yang luar biasa. Itu komunikasi politik. Ya, yang tadi musuh bisa jadi cinta, bahkan berjuang bersama Rasul dan seterusnya. Nah, itu contoh ya. Ada juga yang tadinya setia akhirnya menjadi pengkhianat, misalnya kan ada istilah pengkhianat ya, betrayer, pengkhianat. Nah, ada definisi lain ya, komunikasi sebagai komunikasi yang materi pesan-pesan berisi politik. Jadi pesannya pasti politik. Jadi kita bahas ini pesan-pesan politik mencakup masalah kekuasaan, penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan, kata Relov ya. Nah, ini pada selanjutnya ada kata Prof. Hafid Sangara mengatakan komunikasi suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi bersifat politik, mempunyai akibat politik, dan berpengaruh terhadap perilaku politik. Jadi pesan-pesannya itu sangat berdampak ya, apalagi kalau berbicara politik, sesuatu yang dapat menentukan nasib suatu bangsa. Dan pengertian politik itu juga ya dirumuskan dalam suatu proses pembinaan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau sekelompok pada yang lain dengan tujuan membuka wawasan,
atau cara berpikir serta mempengaruhi sikap, perilaku, atau tingkah laku khalayak menjadi target politik. Ya, kalau dalam pemilih itu ada istilahnya konstituen, jadi memang tuh sasaran harus dipengaruhi agar apa? Dia memilih. Kalau di DPR tuh ya perdebatan antar fraksi itu bagaimana untuk meyakini ya kebijakan itu harus ya, sekalipun akhirnya kayak kemarin Omnibus Law itu akhirnya ada yang nolak, misalnya 2 partai, PKS dan Demokrat walk out, yang lainnya maju. Tapi di situlah proses bagaimana saling adu argumen, pesan-pesan bergulir untuk saling mempengaruhi tadi, ya, baik yang sudah parlemen ataupun pada saat kampanye, ataupun dalam kondisi yang lainnya, ya. Jadi kalau sekarang udah ramai di buzzer segala macam, membuat pesan-pesan, konten-konten, mensikapi. Nah, makanya tadi tugas-tugas yang tadi itu ada tuh, kalian silakan baca. Yang kamu fokuskan pertama, pilih komunikator politiknya, aktornya siapa. Jadi pesannya baru lanjut. Jadi nanti bisa jadi nanti saya tentukan ya, karena saya lihat masih belum ada yang fokus. Nanti setiap kelompok saya akan tentukan aktornya ini, kamu pilih yang untuk pilih nanti pesannya apa, ya kamu telusuri gitu. Oke, selanjutnya, nah ini Danimo ya, yang tadi ngomong yang katanya peristiwa politik itu pasti identik dilakukan oleh manusia, aktual maupun potensial, dalam suasana-suasana konflik. Makanya kalau di Amerika tuh karena konflik itu udah bukan lagi suatu yang melemahkan, ya. Jadi nggak ada istilah, wah ada konflik saya lemah, saya sedih, itu saya frustasi. Enggak, konflik itu justru di manage. Makanya ada mata kuliah manajemen krisis, manajemen konflik. Jadi konflik itu di manage aja. Toh kita juga kalau nggak ada persaingan, kita juga nggak ada apa-apa semangat, cuma kita lari sendiri di pantai, nggak ada yang ngikutin, atau mungkin lomba sendiri aja, nggak ada peserta lain, ya bagaimana mau lomba, nggak ada suatu picu dan motivasi. Jadi ini suatu yang wajar-wajar aja sih, ada masalah. Cuman tinggal bagaimana masalah konflik itu sejauh mana, apakah baik atau buruk. Yang paling bahaya kan bicara niat, nanti tuh di etika komunikasi politik nanti kita bahas. Niatnya baik atau buruk, atau niatnya baik atau jahat. Kalau bicara benar salah tuh subjektif, karena bicara contoh lah, religion, keyakinan. Semua orang yang lahir dengan keyakinan orang tuanya, hampir 90% yakin apa yang disebut orang tuanya, dogmanya kuat. Memang faktanya memang akan ada yang perbedaan agama misalnya, karena dia belajar, meyakini seterusnya. Yang dari misalnya Islam murtad, ada yang dari keluar mualaf, itu kayak gitu dinamikanya. Nah, jadi kalau bicara benar salah sangat subjektif dan faktornya keimanan lah. Tapi kalau bicara baik benar, itu sesuatu yang memang sangat ini ya, sangat objektif, sangat bisa dipahami oleh semua orang. Ini orang ini jahat, orang ini baik, itu kan bisa dilakukan. Agama apapun, suku apapun, dia bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Yang membunuh itu jahat. Jadi semua agama pasti mengkutuk, ya, memperkosa itu jahat dan seterusnya. Ya, jadi ranahnya di sini kita nggak bertempur di benar salah, tapi bagaimana baik dan buruknya, jahat atau tidak dia ke orang. Bicara niat atau motif. Nah, menurut Animo ya, politisi sebagai komunitas politik memainkan peranan sosial yang utama, ya, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Ya, jadi itu ya. Dan selanjutnya, politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil, jadi wakil suatu kelompok dari pesan-pesan politikus itu adalah mengajukan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Nah ini nih, jadi sebenarnya politisi yang sudah memang benar mewakili siapa ya? Tadi partai politik kan representasi dari ideologi dari masyarakat. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi. Nah, esensi dari komunikasi politik sendiri lebih kepada bagaimana para politikus atau elit politik melakukan kampanye atau menyebarkan kebijakan politik terutama melalui media massa. Jadi kelihatan ya bagaimana akhirnya karena ini adalah karakter adalah one to many dari politisi ke banyak orang, makanya digunakanlah channelnya komunikasi massa. Oh, adakah komunikasi atau pribadi atau komunikasi kelompok? Ada. Contoh, kalau komunikasi pribadi, lobby yang menyerang lobby ini akhirnya berujung kepada tindakan yang negatif. Contoh, pertemuan yang yang ilegal, ya, di forum-forum yang tidak resmi misalnya. Itu bisa memunculkan perilaku-perilaku yang negatif, contoh kayak korupsi, ada kong kali kong dan seterusnya. Ya, jadi macam-macam saluran atau media bisa dilakukan gitu istilahnya. Nah, selanjutnya kita terkait dengan
persuasi politik atau persuasi politik identik dengan bagaimana pesan-pesan tuh dibungkus ya, istilahnya bagaimana di-package ya, di-packaging. Pertama, yang paling dasar tuh persuasi politik dengan retorika. Ya retorika itu kan bagaimana seni berbahasa ya, berkomunikasi secara persuasif dan efektif. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai retorika ya, komunikasi dua arah, dia harus dua arah. Karena si pengirim pesan pada saat dia merancang suatu pesannya, dia harus mampu sudah cepat menangkap respon dari si penerima pesan. Jika dalam komunikasi antarpersonal atau dalam bentuk komunikasi kelompok atau publik, tujuannya adalah untuk mempengaruhi lawan demi mempersamakan persepsi si komunikator. Jadi si komunikator pengen idenya itu diiyakan oleh si ini, oleh komunikan atau khalayak. Nah, seni retorika adalah bagaimana menyusun kata-kata. Ya, kalau saya mungkin saya nggak begitu pandai berpidato dengan kata-kata yang berandai, berdayu-dayu ya, kayak misalnya kayak sekarang yang terlatih sebagai anchor ya, sebagai puitis, kan enak ngomongnya tuh. Ya itu bisa aja politisi-politisi yang ngomongnya tertata rapi, sistematis itu retorikanya bagus. Tapi kalau kita lihat politisi belum tentu bagus retorikanya. Lihat aja presiden atau siapa, atau menteri ngacak-ngacakan. Tapi kenapa dia tapi mungkin bisa memiliki penekanan terhadap pesan-pesannya. Tapi ada yang berdayu-dayu, panjang lebar, itu juga bisa kalian ini analisis retorikanya seperti apa sih. Yang jelas retorika itu adalah gagasan diomongin untuk meyakinkan sebelum peristiwa terjadi. Dia harus melahirkan logika-logika, memberikan logika ya, sesuatu gagasan yang bisa diterima walaupun belum ada bukti nyatanya. Nah itu peranan retorika. Ini zamannya Aristoteles ya, Plato dan sebagainya lah. Ini fase-fase ya, dan semua masih dipakai pada saat kampanye, pada saat sidang. Itu kan retorika banyak gitu. Pada saat dipelaksanakan betul atau enggak kita nggak tahu ya, karena perdebatan itulah yang menggunakan logika-logika, fakta-fakta, data-data dan seterusnya untuk mempertahankan gagasan atau pernyataan-pernyataan ya, argumen-argumen. Nah itu retorika. Yang kedua, kita ngebahas masalah iklan politik. Ini juga iklan politik hampir sama tujuan dengan iklan komersial ya, jadi memperkenalkan pertama, apalagi kandidat-kandidat yang belum terkenal, belum populer, dengan tujuan si khalayak mempercayai atau mengkonsumsi produk ya, atau parpol gitu. Ya makanya sekarang banyak ya, udah mulai ada baliho-baliho, ada spanduk-spanduk dan seterusnya di jalan, itu merupakan iklan politik. Sehingga inti dari iklan politik adalah bagaimana caranya sebuah parpol dapat merekrut suara terbanyak ya, atau mungkin intinya sih kalau iklan politik lebih banyak kepada pemilu sih, ya, pemilu dan seterusnya lah ya, pemilu pilpres ya, itu legislatif, apalagi kalau kandidat yang masih baru banget tuh, itu kan cost biayanya juga lumayan ya. Ibarat iklan mungkin sih kalau kita masang iklan di televisi aja bisa puluhan sampai ratusan juta. Ya begitulah gambaran. Kalau yang nempel-nempel di pohon-pohon itu mungkin yang ya pasti tetap ada biaya lah, biaya cetaknya, biaya yang ngerjain dan seterusnya. Nah makanya ibaratnya politiknya juga punya cost ya, punya biaya yang cukup lumayan juga kalau kita mau terjun di sini. Nah yang ketiga, ada yang packaging sana dengan propaganda. Salah satu bentuk komunikasi yang paling ekstrim di dunia politik adalah propaganda. Tapi propaganda itu ada positif negatif sebenarnya. Negatif memang mempengaruhi secara halus, secara terus-menerus ya, dan konsisten, sistematik, dan pasti dilakukan oleh lembaga sama institusi. Ya, ada kelompoknya. Nah, karena pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini bersifat terus-menerus ya, demi menciptakan opini publik, sehingga akan diharapkan menjadi suatu kuat. Ya contoh propaganda itu banyak yang zaman dulu ya, ada poster-poster yang memprovokasi segala macam. Kalau sekarang mungkin propaganda lebih banyak di media sosial ya, ada gambaran, konten-konten ya, visual yang memprovokatif segala macam, yang menjatuhkan lawan ya, membunuh karakter dengan isu-isu atau mungkin bisa jadi black campaign atau negatif campaign. Kalau black campaign itu sesuatu yang hoax, kalau negatif memang fakta tersembunyi yang mungkin masa lalu yang negatif dimunculkan. Ya, ini kayak masa-masa kampanye Presiden Amerika hari ini nih. Muncul berita-berita yang negatif, itu namanya negatif campaign. Tapi aja black campaign itu menjatuhkan karakter orang dengan isu-isu yang nggak benar gitu. Nah, itu kan bisa dianalisis ya, logika, fakta-fakta bisa ditelusuri. Nah, sehingga dalam hal ini khalayak dapat disetir oleh pemberitaan yang disampaikan oleh komunikator pesan tersebut, itu propaganda.
Ya dia sistematik pelan-pelan, terus-menerus, bahkan propaganda itu secara politik, secara budaya. Yang paling serem malah budaya. Kita nggak terasa, bahkan kita menikmati proses propaganda itu. Nah, yang keempat adalah, ya, oke, selanjutnya ya, pesan ya. Setiap komunikasi politik pasti muatannya pesan. Ya, pesan merupakan komponen komunikasi harus ada ya agar komunikasi dapat berjalan. Jadi kalau misal komunikasi nggak ada pesan ya gimana? Ini politik. Tapi bisa juga pesan itu berupa gestur, ya, gerak-gerik gestur politik juga silakan kalian kaji bagaimana pada saat politisi itu tertangkap kamera tapi ada gerakan-gerakan yang memang itu melambangkan daripada ekspresi politiknya si komunikator politik. Terus juga proses komunikasi berlangsung mempunyai muatan isi komunikasi. Jadi proses itu pasti apapun ya, proses itu dari mulai bagaimana dia mencitrakan dirinya, pakaiannya, atau mungkin gaya ngomongnya, terus juga bagaimana gestur dan seterusnya itu pasti ada isi politik. Sekalipun dia diem, tapi dia mukanya nggak cemberut atau mungkin atau nggak mau salaman, itu juga gue gestur-gestur politik ya bisa diteliti berarti ada hubungan yang seperti apa di antara pada saat berinteraksinya komunikator politik yang misalnya dalam suatu pertemuan tertentu misalnya. Nah, pesan politik yaitu makna atau aturan kata dalam pembicaraan politik. Pesan-pesan yang dihasilkan dari hasil pengaruh disampaikan dan kepada peserta ya menghasilkan berbagai makna. Nah, jadi makna ada struktur dan akibat. Yang kita pakai makna struktur itu sesuatu yang memang secara sistematik ada suatu rentetan ya strategi kejadian yang memang suatu kronologis ya dan akibat itulah dampak-dampaknya. Nah, secara bahasa pesan politik berarti suatu sistem yang tersusun ya dari kombinasi lambang-lambang yang signifikan. Jadi memang dia pasti tersusun karena ada tujuan-tujuan yang penting, dia pasti nggak mungkin sembarangan. Nggak cuma sebagai asal ngomong. Kalau asal ngomong pasti bahaya aja. Padahal kalau misalnya ada suatu aktor politik atau politisi ngomong sesuatu yang akhirnya menjadi fakta yang tidak benar, akhirnya publik tahu itu adalah suatu hoax segala, itu akan menghancurkan kredibilitas dari si komunikator politik sendiri. Bisa juga disampaikan melalui gambar-gambar ya, seperti karikatur, satir ya, menyindir atau pesan-pesan politik yang bertujuan kepada seseorang, ada kritik dan seterusnya. Jadi kalau beda akan beda kritik dan hinaan. Kenapa ada media misalnya dia mengkritik terus nggak ditangkap, itu kritikan. Kritikan boleh satire, bisa dengan sindiran tuh diatur dalam undang-undang. Tapi kalau menghina mungkin yang sensitif atau mungkin yang ujaran-ujaran yang yang membunuh karakter yang tidak berdasarkan fakta, itu bisa jadi ada undang-undang ITE-nya kan gitu sekarang. Makanya sekarang kayaknya mulai orang hati-hati ya terhadap kata-katanya istilahnya. Apalagi media sosial apa yang kita omongin itu terekam kan gitu. Jejak digitalnya ada, jadi hati-hatilah kita. Tapi kalau kita memang sesuatu yang di jalur ya untuk nggak usah takut, kita juga punya keberanian untuk berbicara karena inilah negara demokrasi dan negara hukum ya. Yang penting kita jangan melanggar hukum, Pak. Makanya bagaimana kita nggak melanggar hukum? Nggak pahami. Ya, kalau saya mahasiswa, ya justru mahasiswa harus mengerti hukum, belajar dikit-dikit harus dipelajari. Sekarang banyak ya, bisa googling, bisa online segala macam, internet. Ya hari ini data berlimpah lah, tinggal mau atau tidak kita. Nah, pembicaraan politik bisa dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya bilang masalah harga cabai aja dari ibu yang ngomong itu cuma bicara politik ya, karena itu bicara kebijakan. Nah, jadi dilakukan oleh politikus baik pejabat yang berusaha menjadi pejabat maupun merupakan aspek yang sangat penting. Jadi apalagi kalau pejabat yang berusaha menjadi pejabat. Bukan pejabat ya, maksudnya orang-orang yang kandidat ya. Jadi aktor-aktor seperti itu. Nah, kebanyakan di antara kita mengenal sosok ya, nanti seseorang politisi dari pembicaraannya, seperti dalam konferensi pers, pidato, pernyataan terus dan seterusnya. Atau opini-opini di media massa. Nah, makanya nanti tugasnya kamu sekarang tentukan satu orang aktor politik. Ya bisa jadi 3 ya, dari profesional, politisi atau aktivis. Nah, cuma nanti kayaknya saya nentuin aja. Kalau nanti ada tipe yang sudah layak saya okein, tapi yang masih belum nyambung atau nanti saya tentukan tuh. Biar nanti proporsional ya antara aktor politik yang politisi, profesional sama aktivisnya bisa berimbang. Nah, jadi pembicaraan politik merupakan titik terbangunnya citra seorang politisi. Jadi memang kalau dia mau eksis, dia harus ada pembicaraan politik.
tema-tema apa dia harus ngomong. Jadi nggak mungkin seorang politisi muncul sebagai public figure tapi nggak pernah ngomong, nggak punya bikin statement, nggak punya menanggapi dan seterusnya. Karena ekspresinya harus dibaca, ekspresinya harus muncul dan bisa dinilai oleh khalayak atau publik atau masyarakat. Nah, jadi memang pembicaraan politik itu memang perlu untuk ya bagi orang-orang yang memang ingin muncul sebagai public figure ya. Wah, narsis dong. Ya memang iya sih. Makanya istilah pencitraan ya biasa-biasa aja sebenarnya. Ya, karena dia harus mencitrakan diri dia di masyarakat. Kalau dia tenggelam di dalam goa ya bagaimana orang bisa memahami atau mengerti isi kepala atau bagaimana gagasan seterusnya. Memang harus berbicara. Nah, itu tuh dalam politik. Oh, saya mau terjun ya, kalau saya gitu. Kita harus bagaimana siap untuk mengungkap gagasan. Nah, gagasan itu nanti dinilai orang. Kayak kemarin ya, debat terakhirnya Trump, debat terakhir nggak terlalu ini ya, tapi debat yang sebelumnya, Trump sama Biden ya, calon presiden Amerika, itu penuh dengan hinaan. Ya, hinaan, caci maki dan seterusnya. Jadi kayaknya ya bagaimana publik meresponnya, nanti lihat aja nanti hasil pemilu. Tapi yang lucunya, waktu tahun 2019 ya, 2017 masalah. Pemilu yang kemarin sebelumnya, Donald Trump itu secara kata-kata hina mulu, hina imigran segala macam, benci sama, pokoknya ada suatu negatif terhadap komunitas Muslim. Publik pun di media sangat jelek. Hasil survei pun yang menang adalah Hillary Clinton. Tapi yang pas pemilu justru yang menang sih Donald Trump. Kan unik tuh. Jadi fenomena di 2017 itu presiden makanya istilah muncul post-truth ya, post itu setelah kebenaran. Jadi kita nggak tahu tuh ibaratnya kenapa orang yang secara media massa sangat buruk citranya, terus juga pollingnya rendah Donald Trump, tapi justru pemilu dia menang. Nah itu terjadi suatu fenomena juga ya, yang ada di dalam politik. Nah nanti ini pembicaraan kepentingan politik itu jadi bicara kekuasaan, bicara pengaruh, bicara otoritas. Kalau bicara kekuasaan itu bicara contoh ya, jika Anda melakukan X maka saya akan melakukan Y. Berarti kekuasaan, berarti suatu bentuk konsekuensi kekuasaan, legitimasi. Jadi memang ini orang ini udah berkuasa ya. Jadi kalau presiden ya bisa ngomong, misalnya siapa saja punya kekuasaan ya. Jadi kalau presidensi atau raja atau pemimpin otoriter dia ngomong ya apa yang dilakukan itu menjadi titah, jadi hukum. Jadi itu udah berkuasa ya. Ngomong bisa berbuat sesuatu yang tidak disetujui oleh rakyat yang bisa. Nah, kedua ada pembicara pengaruh. Ya kalau pengaruh misalnya jika Anda melakukan X maka Anda akan merasa mengalami. Jadi ada suatu ini dulu nih, mempengaruhi kayak bujuk. Ya, membujuk, menasehati atau mungkin memberikan suatu peringatan, pengaruh kayak gitu. Ya, yang ketiga adalah berbicara otoritas. Contoh tuh bahasanya, jadi ada sama otoritas itu ada legitimasi dan segala macam. Lakukan X atau jangan lakukan. Jadi ada suatu pilihan. Ya, otoritas itu dan pilihan itu pasti ada konsekuensi. Hampir mirip dengan kekuasaan, tapi di sini masih ada suatu bahasa yang ibaratnya itu himbauan istilahnya. Ini contoh-contohnya ya, pembicaraan itu bisa dianalisis di buku yang saya udah kirim itu ada kok, nanti silakan didalami. Nah ini contoh yang keempat, ada pembicaraan konflik. Ya, pembicaraan konflik para komunikator politik menyelesaikan, jadi intinya apa? Menyelesaikan perselisihan mereka dengan menyusun pembendaraan kata tentang asumsi, makna, harapan, dan komitmen bersama. Ujungnya konflik itu kan intinya apa? Ya pasti kan ada suatu, apakah nanti win-win solution atau win-lose, dan seterusnya ini pertarungan antara suatu gagasan dan kepentingan yang berbeda. Nah intinya tapi kalau dia benar-benar memang politik itu tujuan memang untuk kesejahteraan rakyat dan politik sebenarnya tujuan bagus ya. Kalau nggak ada politik hancur juga suatu masyarakat yang tidak ada kekuasaan yang mengatur. Ibaratnya kayak inilah suatu kerumunan ya, kayak kerusuhan itu kalau nggak ada leader yang mengatur tuh berantakan. Ya kayak pertandingan bola aja kalau nggak ada wasit ya nggak ada wasit bisa berantem, apalagi nggak ada wasit ya, main salah-salahan nggak ada yang memutusin perkara. Nah itu bahaya juga. Nah tujuannya berarti bagus. Nah cuman kalau konflik itu ada, nah sebenarnya kan ada bagaimana kita menganalisis asumsi, yaitu maksudnya dugaan-dugaan sementara ya, terus satu makna-makna yang ada, harapan, dan intinya bagaimana bisa nggak berkonsensus, ada konvergensi nggak, ya, konvergensi itu penyatuan nggak, atau mungkin harus ada yang menang kalah kan gitu, ada win-win solution atau win-lose, tapi itu suatu yang biasa terjadi. Nah itulah pembicaraan konflik, akhirnya ada menang kalah, tapi ujungnya kembali kepentingan
demokrasi itu sendiri. Ini kepentingan rakyat atau kepentingan siapa? Ini amanah rakyat dilakukan apa? Kepentingan golongan, oligarki. Nah, ini yang ujung-ujungnya kita akan bisa nilai sendiri, ya. Oke, selanjutnya sifat pembicaraan politik itu ada pertama ya, kata-kata yang sifat simbolik. Nanti akan kamu analisis ada bentuk simbol-simbol lah, mau simbol-simbol itu gambar atau meme atau mungkin apalah semuanya, bisa juga kata-kata ya dan seterusnya. Terus ada bahasa ya. Ini pembicaraan politik itu pasti akan permainan kata. Ya, permainan kata-kata. Terus ada ketiga semiotika, makna-makna yang terkait dengan simbol-simbol yang muncul. Ya, semiotika tuh. Ya, permainan kata-kata politik juga nanti setiap narasi itu pasti ada makna secara implisit ataupun eksplisit, atau ada makna denotatif atau konotatifnya. Terus yang keempat, pragmatika ya, menggunakan pembicaraan politik untuk apa? Pragmatik ya, sesuatu yang praktek langsung lah, sesuatu yang bisa terwujud langsung. Pertama dengan meyakinkan, mengembangkan massa. Bisa juga yang selanjutnya ada otoritas sosial ya, pembicaraan politik untuk meningkatkan status. Terus yang selanjutnya ada ungkapan personal ya. Pembicaraan politik itu terkait dengan identitas ya. Jadi orang-orang yang punya identitas tertentu atau bakat tertentu, dia akan terlihat bagaimana cara dia mengungkapkannya. Terus ada diskusi publik ya. Diskusi publik akhirnya apa? Ada suatu tema yang akhirnya ditanggapi oleh berbagai macam kalangan ya, baik akademisi, kalangan politisi, partai, seterusnya, bahkan pasti ya dalam pers ya, media ya, dan kalangan jurnalistik itu menarik ya. Jadi nanti akan menjadi suatu pembicaraan yang memunculkan suatu sintesa-sintesa yang akhirnya kalau kita cerdas, masyarakatnya berarti akan memahami, masyarakat pun semakin lama sebagai edukasi politik. Oke, selanjutnya ini contoh ya pemilu di 55 ya, bagaimana ada poster-poster yang awas memilih, bajingan politik, macam-macam lah. Ini contoh ya, sekarang pun nggak terlalu kayak dulu lagi. Kalau dulu serem itu kata-katanya tuh, benar-benar memprovokasinya kencang sekali ya. Ada bajingan politik tuh di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Nah, ini suatu gambar ya bagaimana akhirnya bertemu dua kubu. Ya, kalau konflik itu minimal dua kubu kan. Karena kalau ada tiga kubu pasti ada dua kubu yang akhirnya bersatu di antara ininya. Oke. Ya kayak contoh partai banyak, tapi akhirnya pas pilpres dua kubu. Kalau di Amerika udah lebih matang, dia ya udah dua kubu aja, Partai Demokrat sama Republik. Dia mereka pasti pertarungan presiden tuh antara dua itu yang mencalonkan kandidat, antara Partai Republikan dan Demokrat. Yang kemarin minggu lalu saya udah bahas ya sedikit. Jadi bagaimana akhirnya ya nggak ada satu partai pasti satu kandidat, nggak mungkin dia dua, karena dia merupakan proses seleksi dari senator-senator yang ada di dua belah pihak. Dan kadang-kadang yang menariknya kalau di Amerika itu bergantian tuh antara Demokrat dan Republik, bergantian. Sekarang kan lagi berkuasa Republik nih, sebelumnya Barack Obama itu dari Demokrat. Jadi kayaknya masyarakat juga ada suatu kejenuhan ya dari titik tertentu terhadap kandidat. Si masyarakat itu bisa berganti tuh. Jadi hampir mereka sudah pemilih yang rasional, yang melihat karakteristik dan kepemimpinan seterusnya, akhirnya dia memilih berdasarkan kinerja. Jadi ya terlepas dari kepentingan lagi sih sebenarnya. Dan kita sama kan kemarin mengkerucut 2 periode yang rematch ya, itu juga ya faktornya Pak Jokowi Prabowo lagi. Jadi kita kayaknya udah habisan ini nih, belum bisa move on dari karakter-karakter yang sudah melekat istilahnya. Oke, selanjutnya ini simbol-simbol politik ya, kayak gambar partai, warna-warna segala macam, ada yang lambang binatang-binatang, ada lambang benda-benda, ada pohon-pohonan segala macam. Inilah ideologi-ideologi yang mereka punya membangun visi misi, filosofi dan makna-makna lainnya. Dan ini kadang-kadang dijadikan jargon-jargon untuk pemilihan. Nah, pelambang ini menjadi suatu ruh dari tagline atau slogan-slogan yang selalu digembar-gemborkan dalam setiap yel-yel ya, kayak semangat gitu segala macam lah yang selalu dimunculkan dalam peristiwa pertemuan mereka. Kan pertemuan jadi ruh ya, jadi penguat dan seterusnya. Selanjutnya pesan itu ada verbal ya. Verbal itu berarti bisa tulisan dan juga secara udaran.
Jadi verbal tuh bukan cuman yang di mulut, tapi tulisan itu juga verbal, ya. Jadi bahasa-bahasa yang apa namanya dimunculkan dalam kode-kode yang bisa diserap dengan struktur, ya, kata-kata yang yang awam pun bisa memasarkan. Jadi tulisan bisa dibaca, ya, omongan bisa didengar. Tapi ada juga bahasa non verbal. Ya, bahasa non verbal itu sesuatu yang gestur, ya, gerak-gerik segala macam, simbol-simbol. Ini itu sesuatu yang memang bukan kata-kata dan juga bukan tulisan. Nah, kegunaan bahasa dalam politik, ya, sama pemilu misalnya. Jadi bahasa politik itu lebih tajam, ya, karena pasangan misalnya ingin meyakinkan masyarakat tentang kebaikan-kebaikan atau mungkin visi misi. Bahasa sangat penting sebagai alat untuk memberitahu kebijakannya, yang meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya. Bahasa politik juga berbeda, ya, dengan bahasa sehari-hari. Politisi-politisi menggunakan semboyan-semboyan yang tadi saya bilang tuh, atau bahasa klise normatif yang menyampaikan maksudnya. Ya, berarti sesuatu yang masih mendayui dulu, sesuatu yang penuh harapan dan seterusnya. Selama waktu kampanye banyak jago digunakan, ya, seperti singkatan klise, ya, sering juga jauh-jauh digunakan isu-isu yang benar, ya, justru isu-isu yang faktanya kadang-kadang tenggelam tuh, lebih banyak pada euforianya, kan gitu misalnya. Nah, sekarang hubungan bahasa dan kekuasaan. Bahasa adalah kekuasaan. Politik adalah suatu seni atau kegiatan untuk memperoleh kekuasaan, merambah kekuasaan. Jadi memang bahasa tuh bisa mempengaruhi orang tadi, ya, bagaimana kita menyusun kata-kata, akhirnya kata-kata itu logis dan akhirnya meyakinkan secara kognitif, akhirnya baru membuat orang bergerak. Politik seharusnya menguasai bahasanya, itu alasan penting, ya, karena siapapun yang menguasai bahasa dia akan menguasai kekuasaan. Jadi memang nggak bisa sebenarnya bisa rem, ya, kita menguasai bahasa kita, ya, agar bahasa itu menjadi pesan-pesan yang begitu butuh kuat, ya, istilahnya. Ya, contohnya, ya, kemarin dulu, ya, tempo dulu pernah, ya, presiden yang kedua, ya, ketiga setelah Presiden Rohato Lengser, ada presiden di kalangan ulama, Nahdliyin, ya, almarhum Abdul Wahid, yang membuat kesalahan dengan bahasanya. Ini sudah disimpulkan. Ya, dia memanggil panggilan DPR dengan taman kanak-kanak, itu membuat percecokan, ya, jadi konflik antara DPR dan presiden saat itu. Yang akhirnya DPR berbalik melawan Gus Dur dan akhirnya menjatuhkan Gus Dur dalam sidang istimewa, ya, yang dulu dipimpin oleh Pak Amin Rais dulu. Nah, itu fakta sejarah. Ya, kenapa, ya, kalau mau diungkap sih banyak tuh. Mungkin file-file digitalnya banyak, ya, peristiwa ini pada saat terjadi, ya. Kalian masih kecil banget kali pada saat itu. Ingat tahun 99 masalah. 98 99. Dan Pak Gus Dur hanya nggak sampai setahun umur langsung diganti oleh Bu Megawati, ya, wakilnya langsung, ya. Ini juga masalah bahasa, ya. Ahok juga kemarin kan terjebaknya karena bahasa juga, dia kena hukum, ya, karena kasus, ya, jatuhnya di penistaan agama, ya. Nah, selanjutnya pesan nonverbal tadi, ya. Pesan nonverbal komunikasi menggunakan pesan nonverbal. Ya, pesan nonverbal digunakan untuk melakukan semua peristiwa politik di luar kata-kata, ya. Jadi di luar kata-kata yang terucap maupun tertulis. Jadi informasinya bisa dirasakan, ya, bisa dimaknai. Jadi ada proses 2 tahap untuk memahami. Jadi nggak langsung tulisan bisa dibaca. Kalau, ya, suara bisa langsung dengar. Kalau ini sesuatu yang harus dimaknain apa nih maksudnya. Ada pesan-pesan yang kode keras, ada kode yang lembut. Yang keras itu, ya, gampang, tapi maksudnya ada nada-nada yang bisa langsung kita cerna. Tapi kalau kode-kode halus, ya, kadang-kadang kita bisa salah interpretasi. Nah, itu bahaya. Ya, yang bahasa yang mungkin singkirkan dia. Singkirkan itu maksudnya bukan apa, tapi justru ada yang sampai ngebunuh. Bahaya kayak gitu. Sekalipun itu bahasa juga sebenarnya verbal, ya, tapi yang verbal aja itu bisa dimisartikan, apalagi yang non-verbal. Ya, gambar-gambar, karikatur segala macam itu, ya, itu gambar, bukan tulisan, ya. Jadi gambarnya maksudnya apa sih? Nah, gitu. Nah, secara teoritis komunikasi non-verbal dan komunikasi dapat dipisahkan. Namun dalam kenyataan yang kedua komunikasi saling menjalin, saling melengkapi, ya, komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi ini suatu penelitian, ya. Jadi ternyata komunikasi nonverbal itu ternyata 50% bisa mengungkapkan
makna yang ada di kandung seseorang. Ini kalau manusianya ya. Jadi pada saat orang bohong akan kelihatan, mungkin telinganya, gerak-geriknya, garuk-garuk segala macam, terus ekspresi mukanya itu nggak bisa dibohongi. Kecuali orang itu udah psikopat ya, yang mati rasa, yang emang jiwanya udah terganggu. Dia mungkin membunuh orang udah kayak montong ayam aja. Tapi kalau orang yang masih normal, dia pasti nggak bisa menyembunyikan. Ya seorang aktris pun dia bisa aja tetap kelihatan dalam kalau dia nyata. Kalau aktris kan dia lagi melakon, berperan. Tapi kalau benar-benar dalam fakta sesungguhnya dia nggak bisa menyembunyikan namanya bahasa verbal itu, non verbal itu akan terlihat ya. Jadi kadang-kadang kalau kita wawancara orang kita nggak mungkin ini kelemahan dari kelemahan dari Zoom ini. Saya nggak tahu nih kalian lagi ada yang lagi tiduran, ada yang mungkin lagi gosok gigi segala, saya nggak tahu nih, saya nggak kelihatan ininya gambarnya kan gitu istilahnya. Itulah itu plus minusnya lah istilahnya. Nah selanjutnya, nah ini non verbal ya. Ini non verbal itu ada para language, extra language ya. Perabahasa kayak mendesah segala macam, atau body language, ada object language, environmental language. Jadi suasana lingkungan juga akan mempengaruhi ekstra, berarti di luar language ini. Para language itu bahasa-bahasa yang parah, jadi kayak mendesah atau mungkin ada bahasa batuk segala macam tuh. Nah, ini kalau contohnya pitch, volume, ya, intonasi, ya, jadi tipe vokal dan seterusnya. Silent itu juga bisa jadi bahasa, ya, diem. Terus kalau body language kan kontak mata, gestur, postur, ya, facial muka ya, touch ya, sentuhan itu juga itu body language. Itu kalau object language kayak contoh pakaian dipakai, perhiasan, make up dan seterusnya, pakai bunga itu apa? Misalnya tanda orang jatuh cinta seterusnya. Terus kalau environmental language itu setting, kita bagaimana bangku disusun melingkar atau mungkin warna ya kan, dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa yang turunan daripada extra language dalam kaitan non verbal communication. Nah, ini contoh ya iklan komen politik ya. Jadi ini waktu zamannya presiden lah dulu, ada sebelumnya. Di masa kepemimpinan saya kasus HAM gimana tuh. Terus di semua kepemimpinan politik kasus HAM. Jadi gambar ini cuma mengkritik kasus HAM, pangan dan subsidi ini selalu akhirnya nggak pernah terselesaikan. Sampai hari ini pun HAM itu nggak selesai. Mau ganti presiden, mau ganti siapa, kayak mau presiden ngomongnya pas kenaikannya HAM itu di ini segala macam. Tapi hari ini masalah HAM itu nggak ada yang berani ngungkap. Nah itulah salah satu. Ini contohnya kritikan dalam dengan cara komik. Oke, ini itu saja ya paparan saya. Ini HP saya rusak nih, jadi untungnya ini lagi nempel di laptop. Dan ini selanjutnya ini ya, saya ngasih tugas tuh, silakan dipelajari tahapan-tahapannya. Jadi nanti kalian yang sebenarnya yang terpenting dalam dalam melayani tugas dan analisis ini, kamu tentukan lu komunikator siapa, kamu pilih satu orang. Nah, dari satu orang itu akan berkembang, dia orangnya terlibat peristiwa aja, ngapain saja dia. Nah, nanti dari total 40 kelompok, pasti saya akan bagi secara proporsional. Ya, jadi kalian nanti tentukan siapa sih komunikator politiknya. Nah, komunikator politik inilah yang nanti satu orang aja, tapi nanti akan berkembang tuh pesan politik, nanti siapa yang terlibat dalam peristiwa politiknya. Jadi nanti kamu akan mengembangkan tadi aktor ini akan terlibat siapa aja, dengan isu apa. Contoh misalnya yang hari ini Gus Nuril misalnya ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Karena dia menghina NU misalnya. Di akun YouTube-nya Raffi Harun. Nah, berarti ada komunikator lain, Raffi Harun. Nah, sekarang kita lihat kapasitas misalnya Gus Nuril itu siapa? Oh, dia ulama. Kok masuk ngomongin politik? Kok apakah NU itu ada ke politik? Nah, ini aja rekamannya semua pernyataan jadi data. Oh, ada kayak apa kata Rifki Harun. Rifki Harun ini kan pakar profesor hukum tata negara. Siapa dia? Dulu pernah jadi komisaris di satu perusahaan BUMN zamannya Pak Jokowi, akhirnya mundur. Terus siapa lagi dia? Terus saya telusuri. Pesan-pesannya seperti itu. Nah, itu kamu ikutin aja petunjuk, dan itulah nanti diskusi, dan ini masih panjang ya. Jadi kamu cicil dari sekarang. Cuma nanti saya tentukan dulu karena ada topik-topik yang nggak relevan. Jadi nanti saya kasih kata kunci.
satu komunikator aja, satu kelompok, satu orang. Ya, satu orang itu kata pembuka pintu untuk menilai. Nanti kamu akan lihat pesannya apa, terus aktor-aktor politik siapa yang terlibat, kamu ceritain sampai nanti akan mewujudkan peristiwa apa yang kamu pilih nanti dari si aktor ini. Nah, satu aktor ini mungkin ada berapa peristiwa, tapi kamu pilih aja satu atau dua peristiwa yang sangat relevan. Dari aktor ini dia berkembang peristiwa politik apa saja yang akan dibahas dalam konteks komunikasi politiknya. Nah, nanti akan berbeda ya, satu kelompok ada yang mungkin politisi, ada yang profesional, ada yang aktivis ya. Nanti berkembang, nanti pasti pada saat kajiannya akan ini jaringan komunikasi berkembang tuh, siapa saja yang terlibat dalam komunikasi politik terkait dengan aktor ini, satu orang. Nah, nanti mungkin besok saya langsung rilis satu kelompok, satu orang. Langsung aja nanti saya buat nama-namanya, dan orang ini yang kamu pilih, yang kamu kulik lah dalam kajian komunikasi politik. Kan memang kajian komunikasi politik awalnya komunikator dulu ya. Baik, mungkin itu saja ya, karena saya ada pertemuan. Nanti kalau ada tanya atau mungkin nggak paham, silakan nanti di di grup WA aja. Jadi semua bisa menyimak. Kalau ada pertanyaan yang sama, berarti udah terjawab. Di grup WA aja ya, misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum paham ya. Oke, terima kasih. Lalu saya foto dulu nih. Saya foto dulu ya. Ini berapa ini? Absen jangan lupa ya, absen yang tetap aja absen 2 ya. 2 yang absen dari saya itu untuk kontrol, yang dari kampus itu nanti validasi di situ. Jadi kalau memang ini kamu foto ini ya. Kamu foto muka kamu kelihatan situ, jadi itu bukti kamu hadir di kelas ini. Kalau misalnya nanti ada yang di foto itu nggak ada, di sini ada, nanti ya bisa dianulir dari kampus. Karena pegangan nanti yang lebih kuat di kampus itu. Oke, saya foto dulu ya ntar. Oke, ini satu lagi. Coba mukanya dimunculin deh. Ini saya ternyata ada ini juga bukti. Layarnya dimunculin dulu. Ada nggak keluar, tapi ya kalau ada mukanya yang lebih valid. Oke, mungkin dari dulu ya sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buku saya udah di-download aja ya. Itu untuk menganalisis banyak konsep teori yang bisa dipelajari di situ. Selain buku lainnya silakan. Oke, saya ini ya. Terima kasih. Sama.